Halo Sobat Bang Os, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membagikan tutorial langkah-langkah bagaimana mengajukan izin usaha jasa konstruksi melalui OSS 1.1. Jadi, bagi Anda pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha konstruksi, simak terus video ini. Tutorial kali ini akan dibahas step by step dari pengajuan NIB sampai pengajuan IUJK, dan tentunya akun yang saya pakai itu berbeda dengan akun Anda karena saya menggunakan akun dummy. Oke, sekarang kita mulai tutorialnya ya. Pertama-tama Anda login ke situs OSS. Jika Anda belum punya akun OSS, maka bisa simak video saya di atas. Pertama kita login dulu ke akun OSS. Saya lebih suka menu ini ya, karena langsung tujuannya. Nah, kemudian bentuknya apa? Ini PT atau CV? Tapi coba dalam tutorial ini kita pakai PT ya. Kita klik PT. Nah, di sini ini kan saya pakai akun dummy. Jadi ini banyak uji coba. Tapi kalau di akun Anda tidak akan muncul kayak gini. Nah, ini kalau karena ini dummy, maka kita bisa isi apa saja ya. Misalkan ini saya ketik jasa konsultan konstruksi. Ini tampilan datanya yang diambil dari sumbernya AHU Online. Nah, ini yang hitam-hitam ini udah ibaratnya udah dikunci dari AHU Online. Jadi OSS itu langsung narik data dari AHU Online. Jadi yang hitam-hitam ini udah nggak bisa diedit lagi di OSS. Pokoknya yang ini udah kayak dikunci lah. Dan ini yang tandanya asterik ini, yang bintang ini wajib diisi semua. Sedangkan data-data yang nggak dikunci, kayak kecamatan, email perusahaan, kelurahan desa. Kita coba isi email ya. Misalkan jasa@konsultan.com. Ini email bisa diisi bebas, apakah sama dengan email login atau email tersendiri, itu terserah Anda selaku pelaku usaha. Tapi yang harus diperhatikan adalah email-email yang dicantumkan di sistem OSS, baik di NIB maupun di user akun, jangan sampai tidak bisa dibuka. Jangan sampai lupa atau nggak bisa dibuka Gmailnya atau Yahoo-nya, karena SIM OSS nanti akan terintegrasi dengan email Anda. Jadi kalau ada notifikasi nanti akan terkirim di email-email yang terdaftar tersebut. Kalau email-email tersebut misalkan nggak bisa dibuka atau lupa, itu nanti akan repot sendiri. Kalau misalkan nanti tidak bisa dibuka, ya
ya diganti aja, tapi itu tetap akan ada step yang ribet juga. Kemudian ini juga yang modal, data modal diambil dari AHU online juga. Kemudian next. Terus kita lanjut konfirmasi, oke, kita klik dan sukses, data berhasil tersimpan. Nah, ini kita masuki data legalitas berupa akta. Ini diambil dari AHU online juga, akta perubahannya. Lalu kita klik lanjut. Ini pun diambil juga dari AHU online. Kalau misalkan ada yang salah, maka silahkan konsultasikan dengan notarisnya. Terus klik lanjut. Nah, ini yang penting di sini nih, di data maksud dan tujuan ini harus pelaku usaha memastikan ke notaris bahwa data yang diinput tidak salah. Misalkan konsultan konstruksi, maka pengisian KPLI-nya harus sesuai dengan akta yang tercantum. Ini bisa tambah karena ini akun dummy ya, tapi kalau di akun pelaku usaha tidak bisa seenaknya menambah. Nah, yang bisa pada pelaksanaannya pelaku usaha jika ingin menambah atau mengurangi daftar KPLI ini harus ke notaris dulu. Oke, ini KPLI 71 ya. Kita next. Kemudian tahap kelima itu adalah tahap validasi data. Misalkan di data perusahaan nih ada validasi NPWP, misalkan NPWP-nya valid atau tidak. Misalkan tidak valid, maka ya mau nggak mau harus cek ke kantor pajak terdekat. Misalkan seperti itu. Kemudian data pengurus atau pemegang saham. Kadang dari notaris atau sistem AHU itu sendiri bisa jadi ada kesalahan. Perusahaan ini kan statusnya PMDN, tapi ternyata ada salah input. Misalkan nih Triatmojo ini ternyata terinputnya sebagai asing. Nah, ini tidak akan bisa lanjut, jadi harus diperbaiki dulu, jadi yang tadi asing jadi lokal. Nah, karena 100% sahamnya dari Indonesia. Nah, ini nanti akan muncul merah. Data maksud dan tujuan kalau ternyata kosong maka pasti akan merah, kurang lebih seperti itu. Oke, karena itu sudah oke semua, kita klik disclaimer dan next. Ini lanjut proses NB. Lanjut proses NB ini artinya kita akan proses NBP-nya. Ini NBP-nya belum jadi. Ini resumenya, bisa kita lihat resumenya. Kita input lanjut untuk ke menu selanjutnya, input KPLI. Di sini kita anggap kita masukkan KPLI kepala 71, berarti yang muncul di sini adalah KPLI kepala 71. Dua digit pertama adalah 71 misalkan. Ini kepala 71 ada macam-macam. Kita ambil misalkan jasa konsultasi konstruksi.
Ini ya ada pilihan-pilihan. Waktu 71 semua banyak turunannya nih. Ini bisa juga izin usaha industri, tapi ini jangan sampai salah pilih ya, walaupun 71 depannya, tapi di belakangnya juga banyak variannya. Nah, jadi harus dipilih, disesuaikan, jangan sampai salah. Pemilihan ini menentukan proses sampai selesai OSS-nya dan izinnya seperti apa yang akan terbit. Kalau salah pilih, maka mau tidak mau nantinya akan dilakukan perubahan. Misalkan sekarang kita pilih izin usaha konstruksi. Ini ada beberapa usaha yang bisa dipilih, disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kalau misalkan nggak ada pilihannya, maka pelaku usaha bisa mengisi di sini. Izin usaha tetap akan sama, IUJK, karena yang dipilih adalah jasa konsultasi konstruksi. Nah, kita umum aja ya, konsultan konstruksi. Ini kita simpan, kemudian dipilih adalah 71102. Terus bagaimana, apakah bisa mengisi lebih di sistem? Kita bisa mengakomodir hal tersebut. Input kelengkapan data ini berisi apakah melakukan berhubungan dengan bea cukai atau tidak. Kalau misalnya berhubungan dengan bea cukai, maka pilih iya. Kemudian pilihannya apakah akan melakukan ekspor atau impor, ini bisa dipilih. Ini akan berhubungan dengan akan keluarnya APU atau APP-nya. Misalnya kita pilih ya, maka akan kita pilih APP. Kita kunci di APP. Kenapa? Karena APU itu hanya untuk perdagangan impor. Di sini ada keterangannya. Oke, kita coba pilih APP. Kalau memang dibutuhkan untuk impor, kita pilih. Kalau tidak, ya tidak. Nah, BPJS sudah punya apa belum? Apabila sudah, bisa kita input nomornya. Lalu bagaimana nanti dengan kesesuaian jumlah tenaga kerja? Itu gampang, nanti bisa disesuaikan. Misalkan realnya di dalam data BPJS misalnya ada 10 di dalam BPJS yang sudah disahkan oleh BPJS. Kita input misalkan di sini di virtual akun sekian, nomor pendaftaran BPJS-nya sekian, tapi bisa nih. Nah, nanti bisa disesuaikan. Nah, misalkan di BPJS-nya itu terdapat 10 tenaga kerja, tapi di realnya di lapangan itu atau yang dimau oleh pelaku usaha itu, saya pingin tenaga kerjanya ada 20 ya terhadap di BPJS, ya sudah, dan bisa disesuaikan di BPJS-nya. BPJS dengan OSS itu terintegrasi, jadi bisa disesuaikan, sudah lebih mudah. Nah, jika belum punya, tinggal diisi aja tidak, nanti bisa dilanjutkan dengan proses pendaftaran BPJS-nya di BPJS Tenagakerjaan atau Kesehatan. Setahu saya ini sifatnya wajib karena merupakan salah satu hak karyawan. Kemudian ini ada data wajib lapor. Ini juga suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melaporkan terkait dengan ketenaga kerjaannya. Ini pun juga wajib dilaporkan karena ada beberapa sanksi yang
dapat dikenakan ke pelaku usaha jika si pelaku usaha tidak melaporkan ketenaga kerjaannya. Kalau udah punya, nanti bisa diinput nomor WLKP-nya. Nah, kita klik tidak dulu, terus lanjut. Sampai sini berarti sudah sampai hampir tahap akhir nih. Kita lihat previewnya, draft NIB-nya. Ini draftnya seperti ini. Ini nanti kita input. Oke, lanjut klik disclaimer. Artinya dengan kita mencentang ini, pelaku usaha bertanggung jawab secara bahwa apa yang diinput pada sistem ini adalah tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri, karena OSS itu sifatnya self declaration. Apa yang diisi adalah merupakan komitmen atau tanggung jawab pelaku usaha. Yuk kita proses NIB-nya. Nah, ini NIB-nya sudah jadi. Selamat, nomor induk berusaha NIB Anda telah terbit. Dengan nomor NIB ini, tanggal terbit tanggal sekian, kita bisa download tampilan NIB-nya. Ini NIB yang sudah jadi. Tanggalnya, tanggal hari ini oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor NIB-nya ini, status penanaman modalnya PMDN, ada nomor NPWP dan sebagainya. Oke, di sini juga ada semacam notifikasi atau bukti kalau sudah melakukan pendaftaran OSS dengan memunculkan pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan. Nah, data potensi ini akan menjadi salah satu acuan oleh BPS untuk melakukan jemput bola ke pelaku usaha. Kemudian kita coba ini juga untuk WLKP-nya. Ini langsung link ke wajib lapor Kemnaker. Setelah NIB ini sudah jadi, selanjutnya kita melanjutkan ke proses izin usaha. Proses izin usaha ini kita mengisi data-data proyek, lokasi, data-data perusahaan, lokasinya di mana. Kenapa berbeda? Kenapa ada pengisian lokasi kantor lagi padahal di NIB ini sudah ada? Jadi pada intinya lokasi proyek ini pada sebagian kegiatan usaha ini bisa berbeda dengan lokasi kantor pusat atau lokasi alamat perusahaan sebagai alamat korespondensinya. Misalkan perusahaan industri kantor di Jakarta tapi pabriknya misalkan di Cikarang, jadi data-data proyek yang diisi nanti yang di Cikarang. Tapi kalau yang berhubungan dengan konstruksi, maka alamat kantor dengan alamat lokasi itu harus sama. Lalu pertanyaannya, saya punya lokasi banyak, ada berapa di Indonesia? Artinya itu bukan lokasi kantornya tapi lokasi kliennya. Di lokasi proyek itu adalah lokasi pemilik proyeknya. Jadi misalkan ada proyek apartemen, jadi bukan pelaku usaha ini yang. Oke, kita lanjut. Kita pilih jasa konsultan konstruksi, pilih NIB-nya, lanjutkan. Di sini udah ada tampilan preview, data-data inti dari proyeknya, nomor KBL-nya udah muncul sesuai yang tadi dipilih 102D. Ini data investasi masih kosong, nilai investasinya, status proyeknya juga dan lokasi kantornya masih kosong, status bangunnya masih
statusnya sewa atau milik sendiri, tenaga kerja juga masih kosong, kita langsung masuk aja jenis kegiatan usaha. Di OSS 1.1 ini ada pemecahan terkait jenis kegiatannya, apakah kegiatan utama, pendukung, atau kantor cabang administrasi. Sini ada pertanyaan, apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP yang berbeda dengan kantor pusat? Biasanya tentu tidak, NPWP-nya satu. Nama kegiatannya kita isi misalkan konsultan konstruksi. Ini kelompok usahanya. Ini karena KPLI-nya cuma satu, kalau KPLI-nya banyak nanti biasanya ada tambahan. Ini juga perlu dicek yang tadi saya sudah sampaikan, ketika pilih 71002B maka ini sektornya ada pekerjaan umum. Dan kalau misalkan 71102A mungkin pekerjaan sektornya akan berbeda, harus diperhatikan. Yuk kita lanjut, tambah produk jasa. Ini tergantung isian dari pelaku usaha ya. Jadi pelaku usaha bebas mengisi sesuai dengan jasa yang mereka lakukan, karena saya tidak terlalu familiar dengan detail produk atau jasanya. Kapasitas itu rupiah, ini lebih pada proyeksi atau kapasitas pendapatan pelaku usaha 1 tahun itu dari keseluruhan proyek itu misalkan ada nilai 50 miliar, maka tinggal diisi 50 miliar. Ini seperti proyeksi pendapatan lebih tepatnya. Tapi ini menjadi satu patokan nilai yang menjadi patokan pelaku usaha untuk melaporkan per triwulan yang disebut LKPM. Jadi pelaku usaha mencantumkan 50M misalkan, tapi ternyata beda, maka bisa disesuaikan di LKPM-nya. Nah itu biasanya ada ketentuan tersendiri di bagian LKPM. Oke, kita simpan produknya. Nah ini ada status usaha proyek Anda. Kalau lama artinya pelaku usaha ini sudah mempunyai izin usaha jasa konstruksi sebelum adanya OSS. Maka kalau kita klik lama maka kita diminta upload. Kalau kita pilih baru maka ini luas tanahnya misalkan 500 meter, terus karyawannya, kantornya ada 2. Ini karyawan utama ya. Terus kantornya bukan sewa atau sewa, pilih misalkan statusnya bukan sewa atau milik sendiri, maka nantinya akan dipertanyakan IMB. Biasanya rata-rata kebanyakan kantornya sewa. Sewa ini rencana investasi, karena ini PMDN maka tidak ada ketentuan minimal 10 miliar lebih, jadi bisa diisi lebih. Ini gedung kita kosongkan karena ini bangunan sewa. Lalu ini pembelian dan pematangan tanah. Kalau bangunan itu milik sendiri maka berarti ada nilai pembelian dan pematangan tanah berapa. Mesin peralatan dalam negeri, ini lebih ke pembelian mesin. Biasanya kalau ini industri, biasanya kalau untuk pabrik apakah atau mesinnya ini harus impor atau beli sendiri, ini akan diisi di sini. Lalu jika misalkan pelaku jasa usaha diimpor, maka nanti mesinnya bisa diisi di sini.
Oke, kita coba isi untuk investasi lain-lain itu lebih mengarah ke misalkan kayak perangkat kerja, misalkan furniture, keranjang operasional, peralatan IT-nya, ini maksudnya investasi lain-lain. Sebenarnya pelaku usaha ini bisa mengisi ini kalau bisa mengetahui definisi investasi lain. Nah, isian ini nanti akan didetailkan atau di breakdown nanti saat Anda mengisi laporan LKPM-nya. Jadi ada definisi-definisi ini. Oke, sekarang kita coba isi misalkan 1 miliar. Ini modal kerja 3 bulanan. Ini working capital, ya biaya operasional misalkan 3 miliar. Kita klik. Ini ada isian tanggung jawab proyek. Ini harusnya ada petanya nih. Mungkin ada error dari server petanya. Ini harusnya petanya muncul. Di sini ada pertanyaan di tahap tahapan izin lokasi ini. Jika lokasinya di bawah 1 hektar, bisa kita jawab ya. Cuma karena ini sewa, seharusnya sewa itu tidak membutuhkan izin lokasi. Itu sesuai peraturan dengan peraturan ATR BPN. Kalau lokasi sewa maka nggak perlu izin lokasi. Tapi beberapa instansi atau beberapa tender itu minta, dan itu kita tinggal jawab aja iya. Karena ini lokasi di bawah 1 hektar, maka otomatis izinnya akan terbit efektif. Kalau lokasi kantornya di atas 1 hektar, maka izin lokasinya ya akan muncul ya tidak efektif. Itu harus diurus dulu izin lokasinya. Oke. Untuk proyek strategis nasional sepertinya tidak, karena ini ada listnya di website tersendiri, ke ketentuannya sendiri. Kita klik lanjut. Nah, izin lingkungan setahu saya kalau PUJK tidak membutuhkan izin lingkungan.
Tapi kalau memang ternyata membutuhkan, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu izin lingkungan ke LHK atau Dinas Lingkungan Hidup. Butuh apa, kantornya itu butuh SPPL apa izin lingkungan, nah itu tinggal klik aja sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Ini IMB di step 5. IMB dan SLF ini tidak dilakukan pengisian karena kantornya sewa. Kalau kantornya sendiri, nantinya akan ada pertanyaan, jumlah bangunannya ada berapa, jumlah bangunan di pelaku usaha itu ada berapa, apakah dua bangunan tersebut sudah memiliki IMB. Kalau udah ada, kita bisa input 2, jadi nanti tinggal kita upload IMB nya. Kalau ternyata dua bangunan tersebut belum memiliki IMB, maka tentunya nanti akan menjadi komitmen IMB yang harus diurus. Ini SLF nya juga demikian, SLF akan nempel. Jadi misalkan begini, IMB nya sudah punya tapi SLF nya belum, berarti nanti SLF nya akan jadi komitmen. Komitmen itu yang harus diurus terlebih dahulu sebelum mengefektifkan izin usaha konstruksi, karena IMB dan SLF ini sekarang jadi satu kesatuan. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang ada pilihannya izin usaha jasa konstruksi, penanaman modal dalam negeri, terus klik lanjut. Ini ringkasan apa yang sudah diisi, kita klik disclaimer. Tadi sudah kita isi seperti ini, bisa kita lanjut kalau sudah sesuai. Kalau misalkan ada yang salah bisa back lagi. Ini kita lanjut. Oke, ini sudah jadi izin usahanya, dan bisa cek izin usahanya sudah jadi, tapi dalam artian belum berlaku efektif, muncul ya. Ini izin usaha jasa konsultan konstruksi, ini KPL-nya ada di sini. Ini wajib menyelesaikan komitmen, artinya komitmen itu bisa jadi bukan komitmen yang izin lokasi atau izin lingkungan, bisa jadi komitmen teknis yang dipersyaratkan oleh kementerian atau dinas terkait. Jadi yang untuk PMDN itu, setahu saya untuk melakukan pengurusannya bisa di PTSP, bisa di Jakevo kalau di Jakarta. Kalau untuk yang PMA itu dilakukan di Kementerian PUPera untuk menjadi efektif. Persyaratannya tentu dipersyaratkan dari masing-masing sektor. Nah, ini di sini ada pilihan apakah mau lanjut ke izin komersial atau operasional apa enggak. Kalau misalkan enggak, maka tahapan OSS-nya sudah sampai di sini. Nah, gimana? Mudah bukan? Ikuti step by stepnya di video tadi ya. Apabila video-video Bang Os ini dirasa bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share video Bang Os. Semoga memberikan manfaat bagi Anda dalam menjalankan usahanya. Salam Bang Os.